Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 2 ingin membahas tentang meneladani peradaban kuno. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Antonio Fidelis. Saya Jovanka Kristi. Saya Laksmi Tandri Maeswari. Dan saya Benedictus Faith. Sekarang kita mulai ke materinya yuk. Kalian tahu kan, Indonesia punya yang namanya Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara ini bertujuan untuk mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan warga Indonesia, baik alamiah maupun sosial. Aspek alamiah itu biasa disebut dengan aspek Trigatra, yang meliputi 1. Keadaan dan kemampuan penduduk, 2. Posisi dan kondisi geografis, dan yang terakhir ketiga yaitu keadaan dan kekayaan alam. Untuk letak geografisnya, Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, di mana letak geografis tersebut dapat disebut strategis. Benar banget tuh, Indonesia juga berada di posisi selang dunia, yaitu terletak di antara benua Asia dan Australia, serta terletak di antara Samudra Hindia dan Pasifik. Hal inilah yang membuat Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia. Oleh karena itu, pemerintah bisa memanfaatkan posisi Indonesia yang strategis dengan menjalin kerjasama antara negara lain dalam hubungan perdagangan. Oh iya, satu lagi teman-teman. Indonesia itu juga memiliki jumlah populasi yang lumayan banyak loh. Itu ada sekitar 271.349.889 jiwa. Nah, dengan penduduknya yang banyak, maka potensi tenaga kerja unggul juga akan semakin meningkat. Nah, jika kita memiliki tenaga kerja yang unggul, maka kita akan membuat masa depan Indonesia ke depannya juga akan jauh lebih baik. Teman-teman, Indonesia kan juga berada di garis khatulistiwa dan jalur Ring of Fire. Otomatis iklimnya tropis dan juga tanahnya subur. Kekayaan alamnya pun sudah pasti melimpah. Nah, untuk pengelolaan sumber daya alam, kita bisa meneladaninya dari peradaban Mohenjo-daro dan Harappa yang sudah maju pada zaman dahulu. Pada masa itu, penduduk kota Mohenjo-daro dan Harappa mampu memanfaatkan sumber daya di sekitar Sungai Indus dengan sangat baik. Buktinya mereka dapat membuat saluran air dari kota ke sungai sehingga tidak terjadi banjir saat musim hujan. Mereka juga memanfaatkan tanah di sekitar lembah untuk dijadikan batu bata sebagai bahan utama pembuatan bangunan. Wah, hebat banget ya, orang zaman dulu sudah bisa berpikir sampai situ. Padahal kan teknologi saat itu masih sangat terbatas. Tapi, karena adanya kerjasama yang baik, mereka bisa membuat kota Mohenjo-daro dan Harappa menjadi kota yang lebih maju. Ngomong-ngomong, jarak dari Mohenjo-daro ke Harappa jauh nggak sih? Kalau dari peta, kita bisa menghubungkan kota Mohenjo-daro ke Harappa lalu dihitung modulus vektornya. Semisal, bisa dilihat dari peta, Mohenjo-daro berada di titik 3,1 dan Harappa berada di titik 7,4. Keterangannya itu Mohenjo-daro sebagai titik A, Harappa sebagai titik B. Jika kedua titik dihubungkan, maka menjadi vektor AB. Jadi yang diketahuinya itu titik A Mohenjo-daro sama dengan 3,1, titik B Harappa sama dengan 7,4. Ditanyanya modulus vektor atau panjang AB. Jawabannya itu AB sama dengan akar dari X2 kurang X1 pangkat 2 ditambah Y2 kurang Y1 pangkat 2. Jadi tinggal dimasukin angkanya, yaitu sama dengan akar dari 7 kurang 3 pangkat 2 tambah 4 kurang 1 pangkat 2. Hasilnya jadinya akar dari 4 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2 sama dengan akar dari 25 sama dengan 5. Kesimpulannya itu, setelah dihitung dapat disimpulkan bahwa modulus atau panjang vektor yang menghubungkan kota Mohenjo-daro dan kota Harappa dengan pemisalan titik pangkal A 3,1 dan titik ujung B 4,7 adalah 5. Contoh lainnya nih, misalkan ada kota Kotiji sebagai titik B, dihubungkan dengan kota Harappa sebagai titik A. Lalu kota Kotiji sebagai titik B ini juga dihubungkan dengan Surkotada sebagai titik C. Maka, kedua buah vektor tersebut akan membentuk suatu operasi penjumlahan dengan aturan jajar genjang.
Biar kalian lebih paham, kalian bisa lihat peta di samping ini. Nah, sekarang kenapa sih aturan yang digunakan itu jajar genjang? Alasannya, karena vektor yang terbentuk itu ada dua. Lalu, titik pangkal vektor BC ditempatkan pada titik pangkal vektor AB. Jadi, kedua buah vektor tersebut ditempatkan pada titik pangkal yang sama, sehingga hasil penjumlahannya adalah diagonal jajar genjang. Jadi, dua buah vektor dan hasil penjumlahannya itu membentuk jajar genjang. Oleh karena itu, aturan yang digunakan adalah jajar genjang. Oh, jadi begitu ya. Aku baca-baca sih sebagian besar ilmu pengetahuan ditemukan oleh ilmuwan yang ada pada masa peradaban kuno. Kok bisa sih? Iya benar, masyarakat pada masa peradaban kuno memang mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi. Makanya banyak muncul para ilmuwan. Mereka dapat menciptakan suatu teori ilmu pengetahuan baru yang masih digunakan sampai saat ini. Salah satunya adalah konsep perhitungan trigonometri. Konsep trigonometri ini digunakan dalam bidang astronomi, fisika, teknik mesin, dan listrik. Trigonometri itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari nggak? Kalau itu bisa, Del. Jadi contohnya yang paling gampang deh, itu kayak membuat tiang, terus membuat menara, pokoknya bangun-bangun yang tinggi gitu. Terus bisa juga dalam membuat tangga, terus membangun jalan raya, kereta api, dan lain-lainnya. Tanpa kita sadari, ternyata manfaatnya banyak juga ya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi bagaimana konsep trigonometri itu? Nah, jadi gini teman-teman, untuk konsep dari trigonometri ini sendiri, ini lebih gampang dikaitkan dengan segitiga siku-siku, karena segitiga siku-siku memiliki hubungan dengan Pythagoras. Nah, untuk sudut segitiga siku-siku yang sebelah sini, itu jumlahnya harus 90 derajat. Lalu untuk sudut yang lain, yang sebelah sini dan sebelah sini, itu ketika dijumlahkan harus 90 derajat pula. Nah, dalam segitiga siku-siku, sebelah sini adalah sisi depan yang biasa disebut cos. Nah, sebelah sini ini sisi samping biasa disebut sin, dan sebelah sini sisi miring biasanya disebut tan. Nah, masing-masing sin cos tan ini punya rumus teman-teman. Mulai dari sin dulu ya. Sin itu rumusnya cos bagi tan. Rumus cos sin bagi tan. Dan rumus tan cos bagi sin. Nah, ini semua nantinya akan berhubungan dengan perbandingan sisi segitiga siku-siku untuk menyusun sudut-sudut istimewa segitiga. Nah, sekarang kita ambil contoh ini aja, sudut 30 derajat. Sebelum itu, perbandingan sisi untuk sudut 30 derajat adalah yang sin itu bernilai akar 3. Lalu yang cos itu bernilai 1 dan tan itu bernilai 2. Nah, langsung saja kita masukkan rumus sinnya. Rumus sin itu cos bagi tan. Tadi perbandingan sisinya sin itu 1 dan tan itu 2. Lalu hasilnya ya tinggal 1/2. Selanjutnya yang cos. Cos itu rumusnya sin bagi tan. Nah, karena perbandingan sisinya akar 3/2, maka harus dirasionalkan. Dikali akar 3 per akar 3. Nah, hasilnya jadi 1/2 akar 3. Dan yang terakhir adalah tan. Tan tadi rumusnya cos bagi sin. Nah, hasil dari perbandingannya itu 1 per akar 3. Nah, gimana itu? Jadi, dirasionalkan dikali akar 3 per akar 3. Kayak yang tadi, yang cos. Jadi hasilnya 1/3 akar 3. Untuk menghitung sudut 60 derajat dan seterusnya, itu bisa menggunakan konsep yang sama. Terkecuali untuk sudut 0 derajat dan 360 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Karena itu berbeda dari sudut-sudut yang lain. Perbedaannya yang di sini adalah perbandingan sisinya. Untuk perbandingan sudut 0 derajat dan 360 derajat serta 90 derajat, itu R-nya semuanya itu bernilai 1. Namun pada sudut 0 dan 360 derajat itu cosnya yang 0. Nah, sedangkan kalau yang di 90 derajat itu sinnya yang 0.
Setelah semua sudut sudah dihitung, lalu diurutkan menjadi sudut-sudut istimewa segitiga. Nah, untuk memudahkan dalam menghafal, bisa dibuatkan dengan tabel. Oh, begitu. Ternyata konsep trigonometri itu lumayan rumit ya. Oh iya, selain itu, ada kemajuan dalam bidang kedokteran loh. Contohnya adalah dengan ditemukannya jamur Penicillium sp dari divisi Ascomycota. Dalam bidang kedokteran, jamur Penicillium sp ini berperan dalam pembuatan makanan dan obat-obatan. Spesifiknya adalah dalam pembuatan penisilin yang digunakan sebagai antibiotik. Selain jamur tersebut, ada banyak jamur lainnya loh yang berperan dalam kehidupan manusia. Jamur itu dibagi menjadi 4 divisi, yaitu divisi Zygomycota, Ascomycota, Basidomycota, dan Deuteromycota. Contoh jamur lainnya adalah jamur Lentunella eododes, atau biasa disebut juga jamur shiitake, yang berasal dari divisi Basidomycota. Fungsi jamur ini adalah untuk menjaga kesehatan jantung, memperkuat sistem imun tubuh, dan mencegah kanker. Contoh jamur lainnya dari divisi Basidomycota adalah jamur Auricularia auricula, atau biasa disebut juga jamur kuping. Lendir jamur kuping ini dapat menghambat dan mencegah penggumpalan darah, serta menormalkan tekanan darah. Contoh jamur yang lainnya adalah jamur Penicillium roqueforti dari divisi Ascomycota. Jamur ini berperan penting loh dalam proses pembuatan keju biru. Bentar, mau tanya, jamur kok nggak masuk ke dalam kingdom Plantae? Karena cara mereka mendapatkan makanan berbeda. Kalau Plantae, mereka memiliki zat hijau daun atau klorofil untuk berfotosintesis, sehingga disebut organisme autotrof. Sedangkan jamur disebut organisme heterotrof, karena cara mereka memperoleh makanan dengan cara menguraikan bahan organik yang sudah mati ataupun menjadi parasit bagi makhluk hidup lain. Kalau Plantae berarti ada divisinya juga ya? Iya benar, Plantae memiliki 3 divisi, yaitu Bryophyta, Pteridophyta, dan Spermatophyta. Contoh Plantae dari Bryophyta adalah Hepaticopsida atau lumut hati. Mereka mempunyai bentuk yang bercabang-cabang dan permukaan daunnya halus. Contoh dari Pteridophyta adalah Selaginella. Mereka mempunyai bentuk daun yang meruncing dan tepi daun yang bergerigi. Contoh dari Spermatophyta adalah Rafflesia arnoldi. Mereka memiliki aroma yang busuk, berukuran besar, masa mekarnya lama, namun memiliki masa umur yang pendek. Nah, gimana guys? Setelah mendengar pembahasan kita sebelumnya, kalian nambah pengetahuan baru kan? Mulai dari wawasan Nusantara, peradaban Mohenjo-daro dan Harappa, serta sekilas mengenai fungi dan Plantae. Nah, semoga video dari kami ini bisa berguna untuk teman-teman semua ya. Terima kasih banyak yang udah setia nonton vlog kami dari awal sampai akhir. Jangan lupa klik tombol like, komen, subscribe. Bisa juga share ke teman-teman kalian supaya ilmu yang kami sampaikan juga sampai ke mereka. Sekian dari kami, terima kasih. Dadah.